Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sekar Tiara Nabila dengan NPM 231063108136. Di sini saya akan menganalisis diri dengan tugas mata kuliah fonologi dan dosen pembimbing Ibu Dr. Cut Nuraini, MPD. Yang pertama ada pemerolehan dari dalam. Sejak saya kecil, orang tua saya selalu mengajarkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun memang di lingkungan rumah saya ini menggunakan bahasa Jawa Cilamaya, tetapi orang tua saya tetap mengajarkan saya bahasa Indonesia, dan orang tua saya pun tidak memperbolehkan saya itu berbicara bahasa Jawa kepada orang tua saya. Soalnya memang bahasa Jawa di tempat saya itu sangat kasar, jadi orang tua saya selalu mengajarkan menggunakan bahasa Indonesia sampai saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Tapi dengan seiringnya waktu saya sekolah SD dan teman-teman saya menggunakan bahasa Jawa, saya juga sedikit demi sedikit bisa. Tapi saya menggunakan bahasa Jawa itu kalau lagi sama teman saya saja. Jadi kalau sama orang tua saya tidak berani untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, soalnya sehari-hari saya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pemerolehan dari luar. Jadi pemerolehan dari luar, jadi ketika saya SMP kelas 7 itu saya tinggal di Purwakarta, tinggal di asrama kelas 7 sampai kelas 12. Nah, asramanya ini berada di daerah Purwakarta, yang mana Purwakarta itu menggunakan bahasa Sunda lemes. Pokoknya Purwakarta ini Sundanya kental banget gitu. Nah, pertama kali saya masuk asrama ini, saya sangat tidak mengerti, tidak paham dengan bahasa Sunda. Nah, seiring berjalannya waktu, 6 tahun saya di sana, saya bisa menggunakan bahasa Sunda dengan lancar. Terus juga jadi sering gitu ngomong bahasa Sunda sama teman-teman, jadi lancar aja gitu. Sampai ngomong bahasa Indonesia pun ada logat Sundanya gitu. Jadi pemerolehan dari luar tuh dari lingkungan saya, yang mana lingkungan itu menggunakan bahasa Sunda. Bahkan pernah diadain setiap hari Jumat, kalau nggak salah setiap hari Jumat itu saya diwajibkan untuk berbicara bahasa Sunda yang benar-benar lemes banget. Jadi saya dari situ bisa menggunakan bahasa Sunda dengan lancar. Dan sekarang pun jadi kalau ngomong bahasa Indonesia tuh ada logat Sunda-Sundanya gitu. Nah, jadi yang paling signifikan dalam perubahan bahasa dalam diri saya ini yaitu dari lingkungan, yang mana yang tadinya saya tidak tahu bahasa Sunda, yang tidak paham gitu, tidak bisa berbicara bahasa Sunda, terus nggak pernah jarang dengar juga gitu bahasa Sunda, jadi bisa, jadi lancar sekarang. Itu karena mungkin lingkungan saya. Nah, saya tuh bisa bahasa Sunda itu setelah saya 1 tahun di asrama. Itu saya udah lancar bicara Sunda, karena memang setiap hari di sana tuh pakai bahasa Sunda gitu. Jadi saya mungkin terbawa, jadi saya sekarang lancar untuk berbahasa Sunda seperti itu. Nah, jadi perubahan yang sangat signifikan dari diri saya itu dari lingkungan ya, yang mana tadinya saya tidak bisa bahasa Sunda, tidak mengenal bahasa Sunda, jarang gitu saya mendengar lingkungan saya di rumah itu berbicara bahasa Sunda. Tapi setelah pindah ke asrama yang di Purwakarta ini, saya jadi mengenal bahasa Sunda dan menjadi lancar bahasa Sunda. Sekarang juga bahasa Indonesia saya tuh logatnya udah kecampur gitu sama bahasa Sunda.
Jadi pengaruh yang sangat signifikan itu dari lingkungan saya. Nah, adapun dengan sikap atau perasaan dalam diri saya ini mungkin dari orang tua saya, yang mana setelah saya analisis, perasaan atau sikap saya itu seperti orang tua saya gitu. Oke, jadi kesimpulannya, pemerolehan dari luar itu sangat berpengaruh terhadap bahasa saya. Lalu untuk pemerolehan sifat, perasaan, atau pokoknya sifat itu terdapat dari perolehan dari dalam, yaitu dari orang tua saya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.